Oke, Bang Tigor, Bang Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Waalaikumsalam kita ketemu warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol. Banyak hal ini menjelang pelantikan presiden baru kita. Presiden yang diharapkan bisa mengurus bangsa ini. Dan penuh harapan. Ada 58% pendukungnya yang paling tidak sangat berharap kalau Prabowo itu bisa menjadi pemimpin yang bisa membuktikan efektif, dan ada sebagian di antaranya yang kemudian ingin menguji apakah betul-betul Pak Prabowo ini memiliki komitmen untuk memperbaiki keadaan bangsa ini. Nah, paling nampak nantinya di dalam perkembangan pasca pelantikan itu adalah penyusunan kabinet, pelantikan kabinet. Nah, kedengarannya kabinet ini katanya akan menjadi 44, lebih besar 10 daripada kabinetnya Jokowi, artinya lebih banyak. Gimana nih Bang Komar? Ya, kalau bagi saya Bang Yasin, persoalan gemuk enggaknya itu kan persoalan akomodatif politik. Saya tidak masuk dalam kapasitas itu. Yang kita ingin tahu adalah apakah kabinet itu akan bisa mensolusi terhadap persoalan-persoalan kondisi bangsa saat menurut saya sedang sakit lah kalau saya katakan. Apa misalnya? Persoalan sosial. Persoalan sosial ini kan masyarakat sangat buruk ya. Kita sering melihat di pemberitaan-pemberitaan itu ada orang tua membunuh anak, ada pelecehan di pesantren, ada guru melakukan pelecehan terhadap muridnya, dan banyak hal yang menurut saya itu buruk. Dan ada juga puru papa ya kan, bahkan ini di puncak kekuasaan yang tidak seharusnya begitu. Artinya moral ini rusak. Nah, apakah itu dilihat oleh kabinet ini? Dan di mana dia di kabinet itu yang bisa mensolusi ini? Jadi tidak hanya sekedar menyusun kabinet, ya. Kemudian masalah ekonomi. Ekonomi kan buruk sekali. Ya, bagi orang-orang yang menengah ke atas tidak tahu persoalan. Kemudian masalah kriminalisasi hukum ini kan sangat prinsip itu. Karena kriminalisasi itu dari kalangan bawah sampai atas. Iya, semua itu kan terjadi kan. Jadi apa-apa saja orang melapor nanti kemudian ditanggapi. Malangnya adalah bagi yang dekat dengan kekuasaan tidak direspon. Itu saja, jadi kriminalisasi hukum di situ. Itu persoalan. Jadi nyata persoalan yang ada dalam masyarakat sekarang ini yang perlu dihandle segera oleh kabinet yang baru nantinya. Baik itu persoalan ekonomi, sosial, politik, macam-macam. Semuanya perlu mendapat penanganan, termasuk hutang yang sedemikian dahsyatnya. Mungkin Bang Tigor nih, apa harapannya nih? Atau ada sesuatu yang perlu disampaikan supaya bisa menjadi bincangan sebelum tersusunnya kabinet, walaupun mungkin kita tidak dengar. Ya Bang Yasin, jadi soal jumlah ya itu terserahlah, itu kan hak prerogatifnya presiden. Tapi kita sebagai warga berharap bahwa berapapun jumlahnya, siapapun yang ditunjuk, itu harus bisa menyelesaikan masalah bangsa. Itu yang paling utama. Jadi kan intinya itu bagaimana membahagiakan rakyat kan gitu kan. Jadi ibarat sepak bola ini kan dirancang dengan suatu tujuan tertentu. Jadi lawan kita ini sekarang siapa gitu kan. Nah, itulah dibuatlah di situ siapa kipernya, siapa backnya, siapa penyerangnya kan gitu kan ininya. Karena itu sasarannya adalah untuk membuahkan gol. Akan keliru kalau perancangan kabinet itu didesain untuk mengakomodasi parpol pendukung Prabowo. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan kebutuhan rakyat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, seperti timnya Prabowo ke-11 atau ke-40-an ya, katanya 44 ya, dengar-dengar gitu kan.
Jadi jangan sampai ada pemain yang sudah gagal, ya, yang sudah gagal nggak digantikan. Pemain yang sudah gagal itu seperti apa? Misalnya Menteri Agama. Menteri Agama malah nggak terlalu concern dengan penduduk mayoritas dari negeri ini. Orang Islam merasa kok Menteri Agama ini kok lebih berpihak kepada agama yang lain, kan ada perasaan seperti itu. Jadi atau menurut Bang Tigor, atau perlu kementerian itu disusun dulu ke KPI KPI, iya, Key Performance Indicator-nya sebelum pemilihannya atau penentuannya siapa akan di situ. betul. Ya, jadi artinya kan dengar-dengar kan banyak yang mau dipertahankan gitu kan dari kabinet yang sekarang. Nah, yang dipertahankan yang bagus-bagus sih bagus-bagus saja, tapi kalau yang dipertahankan atas dasar akomodasi parpol atau relawan atau apa, itu sama sekali bukan kebutuhan rakyat. Itu yang tadi saya kasih contoh yang Menteri Agama. Ada lagi menteri yang lain yang bolak-balik dihack itu Menkominfo apa itu ininya ya. Sekarang pun nggak bisa dia bersuara tentang judi online tapi dia relawan misalnya. Nah, yang begini itu sebetulnya kalau menurut saya Prabowo harus hati-hati. Dia harus bisa menciptakan suatu kabinet, kalau orang lain bilang itu sih kerennya the winning team gitu. Jangan the losing team. Kalau yang dia pakai banyak yang sekarang ini, nanti dia jadi the losing team, itu bukan the winning team. Gitu Bang Yasin. Nah, soal akomodatif ini ya, kalau istilah akomodatif. Yang pertama pertimbangannya harusnya profesional. Jadi mau dari partai manapun dia, mau dari kalangan apapun dia, harus profesional. Dan tujuannya tentu seperti yang dikatakan oleh Bang Tigor, bahwa ini untuk menjawab atau menyelesaikan persoalan-persoalan existing yang sedang membelit masyarakat luas sekarang ini. Tadi Bang Komar menyampaikan ada kasus-kasus sosial yang luar biasa mengkhawatirkan. Kalau kita nonton TV setiap pagi itu, ada aja saja yang beritanya saya sebenarnya tidak sanggup mendengarnya gitu. Misalnya hubungan antara anak dengan ibu yang dalam soal pembunuhan, kemudian penghamilan. Waduh, nggak enak sama sekali. Mau nonton TV-nya itu udah berat sekali. Belum lagi soal hutang yang sedemikian gemuknya, luar biasa. Kemudian UMKM yang mati, kelas menengah yang semakin mengecil. Banyak sekali yang sedang menunggu. Sehingga kalau menterinya itu didasarkan bukan pada profesionalisme, nantinya mereka akan justru bertugas untuk urusan lain. So, kalau bukan profesi, maka percaya tujuannya untuk cari uang bagi kelompoknya saja. Jadi kalau dia dari partai, maka untuk partainya. Jadi kementerian itu akan menjadi tempat untuk mendulang komisi sebanyak mungkin atau peluang-peluang bisnis sebanyak mungkin. Tapi jangan juga kira bahwa profesional-profesional yang dari perguruan tinggi itu tidak memiliki hal serupa. Karena kenapa? Biasanya mereka disponsori oleh oligarki. Jadi oligarki ini menugaskan, menyampaikan kepada presiden agar si doktor, si profesor doktor siapa ini ditetapkan masuk menjadi menjadi menteri. Lalu kemudian pada gilirannya justru bekerja untuk oligarki itu. Jadi misalnya untuk penguasaan lahan, untuk memudahkan mendapatkan lahan, untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan tertentu, peraturan pemerintah tertentu dalam rangka memudahkan pelaksanaan bisnisnya atau melanggar persaingan usaha. Karena persaingan usaha banyak juga yang menjadi tidak fair diakibatkan karena campur tangan pemerintah yang tidak fair. Misalnya memainkan peraturan perundang-undangan. Misalnya banyaknya impor yang ada hari ini. Saya khawatir misalnya lifting minyak itu tidak bisa pernah naik-naik diakibatkan karena importer minyak yang terus-menerus mensuplai
kalangan eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi kenaikan lifting. Demikian juga dengan produk-produk lainnya, misalnya produk pertanian. Beras itu kenapa kok tidak pernah sukses-sukses? Kalau kita tanyain petani-petani itu, mereka bilang kami sebenarnya nggak diperhatikan, nggak dapat pupuk, nggak dapat apa, semuanya bergantung musim tanam dan kemampuan mereka mengelola sendiri. Tambah lagi soal bawang, soal bagaimana pasca panen dari cabai dan seterusnya. Hasil-hasil pertanian ini menderita betul. Jalan sendiri sebenarnya mereka, tidak ada campur tangan pemerintah dalam situ. Kalau pengalaman saya di lapangan itu, pupuk itu ada intelnya, jadi masuk ke kalangan petani, nungguin. Waktu petani sudah mau memupuk, pupuknya ditunda masuk, sehingga petani itu belanja pupuk sendiri. Lalu kemudian mereka membeli pupuk dengan harga komersial. Begitu selesai, barulah turun tuh mobil yang bawa pupuk yang bersubsidi. Petani sudah nggak mau beli, untuk apa lagi? Mereka sudah selesai memupuk. Nah, keadaan-keadaan seperti ini, kelakuan dari petugas yang di dalamnya ada ASN, kadang-kadang juga didampingi oleh penegak hukum. Jadi sudah komplit, sehingga untuk dituntut itu sudah susah. Begitu kita tuntut, ASN-nya bilang, oh ada polisi yang ikut, ada tentara yang ikut, tidak menemukan hal seperti itu. Jadi ya ini sesuatu kenyataan di lapangan yang tidak memungkinkan kita menjadi sejahtera. Kalau Pak Prabowo betul-betul ingin mendesain kabinetnya dengan key performance indicator yang jelas bagi setiap kementerian, khususnya dalam masa kepemimpinannya, yang betul-betul menyelesaikan persoalan dan dirasakan oleh masyarakat, bisa terjadi. Saya kira ini baik, kita berharap. Jadi jangan hanya bicara ini akan melanjutkan atau tidak melanjutkan, tetapi bagaimana cara memimpin ini. Kita berharap betul ada terobosan yang dilakukan oleh seorang anak profesor yang namanya Prabowo Subianto. Ini orang pandai betul. Bang Yasin, kan diskusi kita kemarin kan kita berharap agar Prabowo ini menjadi antitesa dari Jokowi kan. Artinya banyak hal yang kita anggap pengap lah dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Nah kalau sekarang ini ternyata hanya berkelanjutan saja, berarti wasting time bagi bangsa ini. Apalah artinya Prabowo, karena kita hanya memindahkan tangan kita dari mulut harimau ke mulut buaya. Ya, kita tidak tahu ya. Nah karena menjadikan betul itu kalau itu terjadi, Bang. Ya, ini kan hanya harapan. Harapan satu-satunya adalah Prabowo. Kita tahu bahwa di era Jokowi itu sangat pengap sekali. Buktinya hasil pengap adalah keadaan sosial masyarakat begitu hancur sekarang. Itu kan kerusakan moral, ya. Geng motor. Ya. Geng motor itu kerusakan moral. Belum ekonomi kan sudah kita katakan lesu. Kemudian agama ini, Bang. Agama ini kan saya bilang umat Islam itu nggak perlu diistimewakan. Yang penting keyakinan dia jangan diganggu. Keyakinan berjilbab, keyakinan ajan itu jangan diganggu. Itu cukup. Dan umat Islam ini kan sudah toleransi. Apa ada sih orang-orang yang non-muslim menjadi pejabat itu dipermasalahkan? Yang tidak ada, ya kan? Sudah semua berjalan. Nah, semua ini terjadi di masa Jokowi, gitu. Kan apakah ini mau dilanjut sama Prabowo? Nah, untuk agar tidak dilanjut kan terlihat di konfigurasi kabinet itu. Kalau kabinet itu tidak terlihat konfigurasinya seperti yang diharapkan, ya sama aja, Bang. Ya, jadi memang Bang Komar ya, Bang Yasir, umumnya kan di negara lain itu ada beberapa indikator apakah kabinet itu berhasil apa tidak. Itu kan pertama bukan hanya dari ininya ya, biasanya kan ada program 100 hari.
bagaimana Prabowo meyakinkan rakyat dalam 100 hari itu ada quick win-nya lah. Jadi ada sesuatu yang bagi rakyat ini memberi harapan. Itu kan manusia Indonesia ini kan sebetulnya kan banyak yang unggul gitu ya. Jadi jangan sampai sumber daya manusia kita yang hebat-hebat itu tidak diakomodir hanya untuk kepentingan memberikan yang unggul itu yang akomodasi partai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebaiknya Prabowo bersikap tegas saja terhadap program-program yang sudah misalnya blunder ya, seperti misalnya Jokowi bikin kereta cepat untuk Bandung Jakarta menghabiskan sekian puluh triliun dengan masa konsesi puluhan 100 lebih Bang, 100 lebih. Iya, terus IKN gitu kan. Jadi ini memang harus bersikap karena pilihannya itu jangan sampai membiayai proyek-proyek yang sudah terlanjur dibuat Jokowi. Itu ruang fiskalnya jadi sangat sulit gitu, karena kita ini kan sebetulnya kan masih banyak rakyat yang tadi yang Bang Yasin bilang itu kan banyak sekali yang harus dan itu kan butuh ruang fiskal kan gitu kan. Jadi pikir dia harus berani di situ, harus berani. Dia kan seorang jenderal, dia seorang patriot. Jadi motifnya adalah menyelamatkan rakyat, bukan mengakomodasi keinginan dari Presiden Jokowi, sebentar lagi mantan gitu kan. Jadi dia harus di situ. Kalau dia berani di situ, baru kita anggap bahwa dia betul-betul patriot jenderal benar gitu. Dan ada sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang mungkin perlu ditagih sejak sebelum dilantik, yaitu bahwa dia akan concern meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam segala sektor. Itu disampaikan misalnya soal kesehatan, soal pertanian, dan seterusnya. Betul-betul kita berharap bahwa, karena ini relevan sekali dengan paham masyarakat Indonesia yang banyak ini, beragama. Kalau ingin selamat di dunia, maka berilmulah. Kalau ingin selamat di akhirat, maka berilmulah. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, maka berilmulah. Gunakanlah ilmu pengetahuan dalam tatanan kehidupan. Dan demikian kita juga secara objektif bisa melihat, jangan ada orang yang sudah berupaya habis-habisan untuk menyelesaikan persoalan, begitu sudah mulai terlihat hasilnya, lalu kemudian dibatalkan karena urusan politik, urusan golongan, urusan hal-hal yang tidak objektif. Ya, kita berharap ini lebih demokratis lah, lebih memanfaatkan ilmu pengetahuan dan lebih berorientasi pada indikator-indikator yang bisa terukur. Pada Prabowo, Bang Yasin, ya, harapan kita. Jadi kalau Prabowo tidak memenuhi harapan, ya sudah, kita tamat aja. Ya, artinya kita memang harus bekerja terus untuk melakukan perubahan, karena untuk perbaikan bangsa. Saya kira begitu ya. Oke. Saya kira kita mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Amin, amin.